ya pesan kepada penerimanya untuk merubah perilaku mereka. Gak percaya? Yuk simak wawancaranya. Baik, saya sudah ditemani oleh guru dari salah satu guru dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Pak Agus Suratna. Baik Pak, sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana sih cara kita sebagai programmer berkomunikasi dan berkolaborasi dengan programmer yang lain dalam dunia industri Pak? Tentunya kalau komunikasi ya sudah umum ya, manusia ya berkomunikasi bisa lewat bicara. Kalau programmernya di antara programmer kita tuh kedekatan kayak gini. Tapi untuk sekarang itu programmer berkolaborasi itu tidak hanya berhadapan langsung seperti sekarang seperti ini, tapi bisa berkolaborasi secara online. Misalkan saya mau ada project dari luar negeri untuk membuat suatu web misalkan. Nah, programmer lain ada di luar negeri. Nah, cara berkomunikasinya gimana? Ya, kita bisa secara online juga ya. Secara online bisa buat WhatsApp, Telegram, segala macam media komunikasi. Selain itu, ada juga media untuk kolaborasi antar programmer, misalkan menggunakan GitHub. Sekarang di programmer itu bisa menggunakan GitHub, apa yang kita kerjakan ada di GitHub tersebut. Gitu. Berarti yang sekarang lagi marak itu GitHub ya Pak? Ya, istilahnya Git-nya. Git itu banyak macam-macamnya, ada GitHub, ada GitLab. Nah, untuk GitHub kebetulan itu gratisan. Jadi ya paling banyak dipakai yaitu GitHub. Untuk pertanyaannya selanjutnya Pak, apa saja Pak hal yang harus disiapkan bagi programmer sekarang ini yang mau masuki dunia kerja Pak? Yang lagi populer di dunia kerja ini sekarang apa Pak bagi programmer? Tentunya kalau programmer ya harus ngerti tentang programmingnya sendiri, tentang logika pemrograman. Makanya sebelum belajar tentang coding, ya siswa harus belajar dulu tentang algoritma. Algoritma dulu harus jalan, logika pemrogramannya harus jalan dulu. Terus tadi apa? Yang lagi populer yang Pak? lagi populer. Nah, sekarang di antara aplikasi-aplikasi itu bisa dibagi menjadi 3 platform ya, mobile, desktop, dan web. Nah, sekarang yang populer sekarang itu mobile dengan web. Nah, mobile sekarang kebanyakan pakainya Android dan iOS kan, iPhone. Swift ya. Nah, terus web. Nah, untuk mobile sekarang yang paling banyak populer itu menggunakan Flutter. Oh, Flutter. Untuk mobile. Jadi kita bisa membuat aplikasi Android menggunakan Flutter. Terus, nah kalau Flutter kan kita bisa satu kali ngoding bisa untuk 3 platform. Terus untuk web sekarang yang banyak dipakai itu yang dibutuhkan perusahaan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Django. Oh, buat web ya. Ada lagi Pak buat web gitu atau? Ya populer untuk web ya intinya 3 sih, CSS, HTML, PHP, JavaScript, 4 itu. 4 dan sekarang sudah dikemas dalam suatu platform. Untuk web yang paling banyak dipakai sekarang itu Laravel, CSS ada Tailwind, ada Bootstrap, JavaScript ada React.js, ada Vue.js. Jadi banyak ya Pak framework. Ya banyak, tergantung nanti perusahaan butuhnya yang mana ya. Sebagai programmer ya harus siap menggunakannya. Siap. Harus banyak belajar juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa aja nih Pak budaya kerja yang ada di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak ini Pak? Budaya kerja yang ada di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak khususnya yang ada di SMK 1 ya, yang pertama siswa harus disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin dalam pengerjaan tugas. Dan selanjutnya di jurusan kita tuh ada yang namanya tadarus. Jadi sebelum belajar kita harus tadarus dulu. Ya, bersih-bersih kelas juga. Jadi ada jadwal piketnya juga. Biar terbiasa ya Pak. Ya, jadi biar terbiasa. Bawa ke dunia industri juga Nah, terbiasa juga sudah terbiasa seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara programmer di dunia industri ini Pak
bertahan gitu dengan kemajuannya teknologi Pak? Kan dengan semakin banyaknya misalnya bahasa pemrograman yang baru, bagaimana cara programmer ini bisa bertahan di dunia industri Pak agar tetap relevan gitu dengan teknologi sekarang? Yang paling banyak berkembang itu ya di dunia teknologi informasi ya, itu bidangnya RPL. Mau tidak mau sebagai programmer harus update kemampuan juga. Jadi ketika ada bahasa pemrograman baru ya harus mempelajari lagi bahasa pemrograman yang baru. Jadi ketika teknologi muncul yang baru, kitanya juga harus update juga. Berarti kita harus tetap mengikuti tren gitu ya Pak? Ya, Jadi, mengikuti tren. jangan ketinggalan ya Pak? Iya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, untuk misalnya kita fresh graduate nih Pak, baru selesai sekolah atau kuliah atau lulus dari STM ini Pak, bagaimana sih cara kita itu biar dapat kerja gitu Pak langsung, dan tantangannya seperti apa Pak untuk fresh graduate dapat kerja gitu yang baru Pak, dan harus persiapkan apa saja Pak? Ya, untuk fresh graduate itu setelah lulus ya, sebelum lulus juga kita bisa mendapatkan penghasilan sebetulnya. Nah, sekarang di dunia teknologi informasi itu kita tidak hanya kerja secara tatap muka langsung di kantor, kita bisa juga secara online. Misalkan kita membuat suatu tampilan web atau membuat logo, itu bisa diperjualbelikan secara online. Untuk bidang kerja RPL itu jangan khawatir, karena setiap bidang kerja itu sekarang membutuhkan ahli-ahli di bidang komputer. Jadi untuk RPL gak usah ketakutan gak dapat kerja, pasti membutuhkan anak-anak RPL. Pertanyaannya sudah habis Pak dan semuanya terjawab. Terima kasih sekali Pak atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, komunikasi kerja di bidang RPL itu menyampaikan pesan dari satu programmer ke programmer lainnya, bisa melalui secara offline maupun online, melalui platform GitHub, WhatsApp maupun platform lainnya.